Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali lagi di dalam program Berkat Pagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah tahun-tahun pertama kita yang dimana kita kembali lagi untuk diisi kebenaran firman Tuhan melalui channel program Berkat Pagi yang ada di GPD Immanuel Garut. Dan puji Tuhan, tidak berlama-lama kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di kitab Yehezkiel di pasal yang keempat, mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Tapi untuk menjadi ayat pokok saat ini, yaitu berbicara di ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak, bahkan melihat di depan layar HP atau TV Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, Yehezkiel 4 ayat yang keempat, pasal 4 ayat yang keempat, berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian, selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Firman Tuhan yang terdapat di kitab Yehezkiel pasal 4 ayat 4 ini adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di perikopnya Bapak Ibu Saudara. Perikop firman Tuhan berbicara seperti ini, lambang pengepungan kota Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Yehezkiel adalah suatu kitab yang dimana ada seorang nabi yang Tuhan pakai untuk menyampaikan berita keselamatan agar bangsa Israel pada waktu itu mereka bertobat dari jalan mereka yang jahat, kembali kepada jalannya Tuhan, yaitu jalan yang selalu menyukakan hati Tuhan. Tapi di pasal yang keempat ini, firman Tuhan berbicara adalah sesuatu hal yang Tuhan akan lakukan, yaitu berbicara tentang pengepungan kota Yerusalem melalui penampakan yang terjadi pada Nabi Yehezkiel pada saat itu. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada bangsa Israel yang dimana Tuhan memakai Nabi Yehezkiel ini menjadi contoh simbolis yang bagaimana Tuhan akan menunggang balikan atau bagaimana Tuhan akan menghukum segala bangsa Israel, tidak terkecuali Bapak Ibu Saudara. Mereka semua akan mendapat hukuman kalau mereka tidak berbalik dari jalannya mereka kepada jalannya Tuhan. Karena apa? Bangsa Israel ini sudah melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kalau kita boleh melihat, ini adalah kali keduanya bangsa Israel Tuhan biarkan mereka diangkut ke pembuangan di Babel. Kalau pada pertama kalinya mereka diangkut kepada pembuangan di Babel, yaitu pada tahun 605 sebelum Masehi, semua pemuda-pemuda Yahudi pilihan dibawa ke Babel. Kalau kita boleh melihat, yaitu kisah di mana bangsa Yahudi, bangsa Israel di zamannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu di zamannya Daniel. Kalau kita boleh melihat, itu adalah pembuangan pertama ketika bangsa Israel dibawa kepada pembuangan ke Babel. Nah, kalau pada pembuangan kedua, yaitu berbicara tentang, yaitu di mana di zamannya Yehezkiel ini, yaitu terdapat di tahun 590 sebelum Masehi, 97 sebelum Masehi. Dan kalau kita boleh melihat 10.000 tawanan ini diangkut ke Babel, yaitu termasuk salah satunya adalah Yehezkiel. Nah, oleh karena Yehezkiel termasuk di dalamnya, Tuhan pakailah Yehezkiel ini untuk menjadi simbolis yang dimana kalau si Yehezkiel Tuhan mau pakai untuk menjadi contoh peraga agar bangsa itu melihat setiap apa yang Tuhan akan lakukan, yaitu di dalam ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, boleh kita melihat firman Tuhan berbicara seperti ini. Beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel. Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Ayat yang keenam, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Kalau kita boleh melihat, ternyata di kaum Israel terlalu banyak tahun yang akan mereka tanggung untuk mereka mengalami yang namanya penghukuman.
sedangkan bangsa Yehuda hanya mengalami 40 tahun saja. Nah, kalau kita boleh melihat firman Tuhan bilang 1 hari yaitu untuk 1 tahun. Sedangkan bangsa Israel tadi firman Tuhan bilang mereka harus menanggung hukuman mereka yaitu 390 hari. Yaitu berbicara tentang tadi 1 tahun untuk satu hari untuk 1 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita boleh melihat di ayat ini betapa luar biasanya penghukuman Tuhan akan dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena yang seperti saya katakan tadi, bangsa Israel ini adalah suatu gambaran di mana orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa itu yang namanya titah Tuhan. Walaupun mereka sering melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa sedang mereka alami, bahkan kadangkala mereka mengalami apa yang Tuhan langsung kerjakan di depan mata mereka, tetapi mereka tidak pernah mengakui. Bahkan setiap keturunan mereka tidak pernah diajarkan untuk yang namanya kebaikan Tuhan. Makanya setiap kali bangsa Israel punya regenerasi, mereka hanya beberapa orang saja yang termasuk bisa untuk Tuhan pakai menjadi seorang pemberita, yaitu contohnya salah satu Yeskil ini. Kalau di zaman pembuangan yang pertama itu mereka pemuda-pemuda termasuk Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bisa Tuhan pakai. Nah, tidak keseluruhan bangsa Israel mengalami yang namanya terus berkembang di dalam Tuhan, tetapi ada saja dari beberapa mereka yang terus hidup di dalam keangkuhan hati mereka, kecongkakan hati mereka, ketegar tengkukan hati mereka, agar mereka tetap menolak kebenaran firman Tuhan yang terus datang kepada kehidupan mereka. Nah, oleh karena itulah Tuhan memakai Yeskil ini untuk memperingati bagaimana Tuhan akan menghukum mereka melalui kehidupan Yeskil. Dan kalau kita boleh melihat, ternyata di pasal yang keempat ini Tuhan pakai ini Yeskil untuk menjadi contoh yang bagaimana bangsa Israel boleh melihat kehidupan Yeskil ini setiap hari berada di lapangan itu tersebut untuk apa? Menjadi contoh bagaimana Tuhan akan menghukum mereka. Dan kalau kita boleh lanjut di ayat-ayat ini, ternyata bukan cuma sampai di situ saja. Tuhan juga menyuruh untuk si Yeskil ini membakar roti di atas kotoran manusia, bahkan yang lainnya. Banyak hal ternyata hukuman yang Tuhan akan lakukan kepada bangsa Israel melalui contoh Nabi Yeskil ini. Dan menjadi pertanyaannya, kenapa Yeskil mau? Kalau kita boleh melihat arti nama Yeskil sendiri, yaitu berbicara tentang Allah yang menguatkan. Nah, kalau kita boleh melihat kenapa Yeskil mau? Ya karena Tuhan pasti akan mampukan Yeskil, karena Tuhan pasti akan menguatkan Yeskil dan menjadi contoh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita dapat, apa yang kita boleh pelajari di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah ketika firman Tuhan yang datang untuk mengingatkan kita, jangan sampai Tuhan membuat suatu alat peraga untuk menentukan suatu hukuman yang akan kita terima pada waktu Tuhan benar-benar murka atas hidup kita. Jadi ketika Tuhan masih mau menegur kita dengan kebenaran firman Tuhan yang baik, mari kita terima, kita respon, bahkan kita ubahkan setiap hidup kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Jangan sampai seperti pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu di mana bangsa Israel akan mengalami banyak hukuman-hukuman yang tidak akan mereka alami, tidak akan mereka pahami bagaimana mereka akan makan roti, yaitu mereka akan makan roti dibakar di atas kotoran manusia, dan mereka juga akan diikat dan mereka akan dipertontonkan, di mana mereka selalu akan menjadi tontonan bagi bangsa Babel nanti di dalam pengepungan kota Yerusalem ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi yang kita boleh dapat adalah ketika Tuhan masih menegur kita dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang saya katakan tadi, kita harus terima dengan rendah hati. Karena apa? Firman Tuhan yang selalu dapat menguatkan setiap kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Immanuel, Allah beserta kita.